Halo warga nobar yang notif HP-nya lebih sering dari pinjol daripada ayang. Kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan series terbaru tahun 2025 yang dibintangi oleh jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mamang Donli alias Madong Sok. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah 12. Berabad-abad yang lalu, Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat turun ke dunia fana dengan salah satunya sebagai pemimpin untuk menciptakan kedamaian. Mereka dikaruniai kekuatan yang mewakili simbol zodiak di dalam tubuh masing-masing. Setelah itu, manusia pun mulai menyembah cahaya sebagai dewa sang pencipta. Namun, Dewa Kegelapan tak rela lalu mengirim pasukan roh jahat untuk merusak dunia manusia. Pertempuran panjang pun pecah dan 12 malaikat melawan kegelapan tanpa mengenal kata menyerah. Hingga akhirnya kemenangan diraih para malaikat dan dunia kembali tenang. Setelah itu, kekuatan malaikat maupun kegelapan disegel di gerbang neraka dan para malaikat kini menjalani hidup sebagai manusia biasa. Di era modern ini terlihat seorang pria dengan pakaian loreng corak macan berjalan dengan gagah memasuki lapas. Dia adalah jagoan kita, Madong Sok alias Mamang Donli, yang di sini bernama Taisan dan menjadi pemimpin para malaikat dengan kekuatan harimau. Sedangkan di kehidupan manusia, Taisan adalah pemimpin perusahaan pinjaman bernama Angel Capital Group, dan kali ini beliau datang untuk menagih hutang kepada Yangsu, yaitu ketua gangster yang mendekam di balik jeruji besi. Tanpa basa-basi, Taisan langsung menyebutkan jumlah hutang Yangsu yang sebanyak 2 miliar won termasuk bunganya. Tapi Yangsu dengan gampang meremehkan Taisan, bahkan siap menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan perusahaan Angel. Kemudian dengan santuy Taisan menegaskan bahwa Angel Capital hanya meminjamkan uang untuk preman, gangster, dan kriminal sejenisnya. Sebab menagih hutang dari orang-orang seperti itu jauh lebih mudah, tak perlu repot berurusan dengan aparat yang korup. Taisan juga mengaku sudah menagih hutang selama 100 tahun dan tak pernah gagal sekalipun. Mendengar bacotan mamang kita satu ini, Yangsu pun mengira Taisan halu karena wajahnya masih terlihat muda dan imut-imut. Setelah meninggalkan sel, Taisan lalu memerintahkan anak buahnya untuk membayarkan jaminan Yangsu. Pesan itu pun langsung dijalankan oleh pemuda bernama Juidol, yaitu malaikat zodiak tikus yang menjadi ahli IT di Angel Capital. Lalu kita diperlihatkan dengan markas Angel Capital Group yang berupa gedung 3 lantai. Lantai 3 merupakan arena gym untuk pelatihan bela diri, lantai 2 klinik pengobatan tradisional, dan lantai pertama adalah kantor pinjaman. Di lantai pertama terlihat seorang gadis bernama Kang Ji yang mewakili zodiak anjing dengan tegas menolak permintaan pinjaman dari orang yang tak memiliki catatan kriminal satupun. Sekali lagi Mang Tobi jelaskan, bagi Angel Capital hanya mantan narapidana atau gangster yang layak meminjam uang ke mereka. Sungguh aneh tapi nyata. Sementara itu di lantai 3 2 orang terlihat tengah berlatih keras. Seorang wanita bernama Malsuk, yaitu malaikat dengan zodiak kuda, tampak mengayunkan pedangnya dengan presisi. Sedangkan seorang pria sebagai malaikat monyet yang bernama Won Sung tengah melatih kekuatan otot-otot tangannya. Tiba-tiba pesan darurat datang menunjukkan adanya tugas baru. Juidol pun langsung meninggalkan ruangannya dan bergabung bersama rekannya untuk segera bergerak menagih hutang. Won Sung yang terlalu excited bahkan tidak mau repot-repot melewati tangga. 빨리 가야 돼. 오케이. Kembali ke Taisan yang begitu keluar lapas langsung menerima telepon lain. Kali ini dari seorang detektif sekaligus manajer dari ke-12 malaikat bernama Marok. Di sini Marok memuji Taisan dan Sok peduli padahal ada maunya, yaitu ingin meminjam uang lagi padahal utang sebelumnya belum dibayar. Tapi ternyata Marok sendiri sedang berada di butik mewah. Awalnya Taisan menolak, namun Marok terus merayu dan mengingatkan masa lalu saat mereka berkali-kali menyelamatkan satu sama lain. Kenangan itu pun berhasil membuat Taisan luluh dan langsung mengirimkan sejumlah uang kepada Marok. 밑에 또 물건 많죠? 그럼요. 좀 네. 가볼까요?
Sementara itu, di lantai 2 gedung Angel, seorang apoteker gembul yang merupakan malaikat babi bernama Doni sedang sibuk menulis resep hingga tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang praktik. Begitu Doni mengecek, dia melihat sang dokter yang entah bisu atau sedang hemat suara yang bernama Bang Wul dengan kasar memutar leher pasien hingga pria itu pingsan. Hal tersebut sontak membuat pasien lainnya panik. Salah satu pasien bahkan kabur, sementara satu pasien yang lumpuh berusaha meraih kursi rodanya. Namun Doni segera menenangkannya sambil memarahi Bang Wul karena metodenya terlalu ekstrim. Akan tetapi, pasien yang tadi pingsan tiba-tiba bangun. 약초로만 치료하자. Dia mengatakan kalau sakit kepala kronis yang sudah dideritanya selama bertahun-tahun secara ajaib kini lenyap begitu saja. Dia pun berterima kasih dan segera membayar. Tapi betapa terkejutnya dia saat mengetahui biaya pengobatannya sangat murah. Bukan itu saja, pasien yang tadi lumpuh pun akhirnya bisa berjalan normal berkat diobati Bang Wul. Keahlian Bang Wul itu merupakan karunia alias karomah untuknya sebagai malaikat zodiak ular. 기우잖아요, 그쵸? 예. 이제 움직이시네. 오, 막 그런 거 하시면 안 돼요. Kembali ke Marok, setelah membayar belanjaan yang berharga fantastis, Marok melanjutkan perjalanannya menuju sebuah museum. Di sana, seorang wanita bernama Mir sedang memberi penjelasan kepada anak-anak tentang kisah 12 malaikat yang bertarung mengalahkan roh jahat. Bocil-bocil pun terlihat menyimak serius, seolah sedang mendengarkan dongeng. Dan rupanya barang-barang mewah yang dibeli Marok merupakan sogokan untuk membujuk Mir agar mau pulang ke Angel Capital. Tapi Mir menolaknya mentah-mentah, bahkan meminta Marok untuk tidak menemuinya di tempat kerja lagi. Marok pun terus merayu Mir yang sudah 10 tahun berpisah dengan Taisan CS. Namun, bukannya menanggapi sang manajer, Mir malah bergegas meninggalkan Marok dan kembali ke dalam museum. Sementara di dalam museum, Mir tiba-tiba berhenti lalu mengeluarkan sebuah kalung dengan liontin unik yang menjadi identitas bagi ke-12 malaikat. Dari sini kita dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi antara Mir dan malaikat lainnya. Sementara di tempat lain, Yang Su, si ketua gangster yang baru saja bebas berkat jaminan Angel Capital, tengah merayakan kebebasannya bersama anak buah dan pacarnya. Tapi kegembiraan itu terhenti saat telepon dari Taisan masuk. Dengan santuy Taisan mengucapkan selamat atas kebebasan Yang Su. Baru disitulah Yang Su sadar bahwa Angel Capital yang sudah membayar jaminannya. Lalu Taisan menambahkan kalau dia akan segera datang. Sontak Yang Su langsung panik dan segera memerintahkan anak buahnya yang bekas atlet MMA dan juara tinju untuk bersiap. Dia bahkan melarang pacarnya ikut menyaksikan karena tak mau wanita itu melihat betapa mengerikannya pertarungan yang akan terjadi. Tak lama kemudian mobil Taisan berhenti di depan markas Yang Su. Dengan tenang dia turun dan langsung disambut oleh para gangster. Para cecunguk ini tidak tahu saja macam-macam apa yang sedang mereka hadapi. Melihat anggota gangsternya berhasil ditumbangkan Taisan dengan sangat mudah, Yang Su pun ketar-ketir. Dia lantas bersiap mengamankan uang-uangnya. Namun, dia terlambat sebab Taisan lebih dulu tiba. Setelah tahu betapa berbahayanya sosok Taisan ini, dengan ketakutan Yang Su mempersilakan sang macan untuk mengambil semua harta di berangkasnya. Tapi Taisan yang tidak mau repot justru menyuruh Yang Su untuk menguras isi berangkasnya sendiri. Lalu begitu uang dikemas, semua anak buah Yang Su pun berlutut tanda mereka menyerah. Setelah itu, Yang Su diminta menandatangani surat pelunasan hutang. Tapi karena masih kurang, jadi jam tangan mewah beserta mobil sport kesayangannya pun harus diserahkan ke Angel Capital. Sementara di tempat lain, Won Sung, Malsuk, dan Kang Ji bergerak ke sebuah rusun yang menjadi sarang gangster. Mereka sempat berselisih siapa yang harus bergerak lebih dulu hingga Won Sung dengan percaya diri mengaku bisa
menanganinya sendirian. Tapi saat dia sudah bergerak dengan hati-hati dan susah payah lewat jalur anti-mainstream, tiba-tiba kedua gadis itu justru lebih dulu menghabisi para penjaga. Mereka bertiga lalu bergerak menuju area tempat berlangsungnya perjudian ilegal. Namun, bos gangster yang mengetahui kehadiran mereka langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Wonsung CS. Maka perkelahian brutal pun tak terhindarkan. 말쓰기 쟤는 왜 저렇게 성격이 급할까? Di tengah pergelutan Wonsung CS melawan sekelompok preman, Juidol yang memantau dari kejauhan memberitahu kalau si bos gangster diam-diam kabur membawa 2 tas berisi uang. Namun sang bos gangster malah bertemu Doni, lalu si malaikat babi pun menggunakan badan jumbonya untuk menjatuhkan bos gangster. Hingga tak lama kemudian Malsuk datang. 어딜 도망가, 씨. Setelah si bos gangster tumbang, tas-tas berisi uang lantas diamankan untuk membayar hutangnya. Sementara itu, Taisan mampir ke sebuah kedai kecil milik nenek Squid Game bernama Gomsun. Begitu melihat kedatangannya, nenek itu terkejut dan langsung memeluknya. Rupanya, mereka sudah saling mengenal sejak si nenek masih kecil. Bagi Gomsun, Taisan adalah malaikat yang dulu pernah menyelamatkan ibunya saat sekelompok preman menyerang toko. Namun, malaikat yang dimaksud Gomsun bukan kiasan karena ternyata dia tahu kalau Taisan adalah malaikat beneran. Di sini mereka berdua pun reunian dengan Gomsun memberi beberapa petuah untuk Taisan. 지금은 악마들이 판치는 세상도 아니잖아요. 진짜 많이 컸네. Akan tetapi, momen itu berubah canggung saat seorang kakek bernama Manbok muncul dan marah-marah. Dia menganggap Taisan tidak sopan karena berbicara santai dengan nenek-nenek yang usianya jauh lebih tua. FYI aja nih, budaya Korea Selatan sendiri masih menjunjung tinggi senioritas. Namun tak disangka-sangka Taisan mengingat siapa Manbok ini. Dan ternyata mereka pernah bertemu saat si kakek masih jadi bocah ingusan yang masih suka ngompol. Saat menyadari kebenarannya, Manbok justru menangis bahagia sekaligus heran bagaimana bisa Taisan tak menua sedikit pun. Lalu kita beralih ke kantor polisi di mana Marok sedang makan sambil menonton berita tentang penemuan sebuah artefak kuno. Namun saat artefak itu diteliti oleh ahli, hasil penelitiannya menunjukkan spektrum energi yang tidak wajar. 뭐가 이상한데요? Sementara di waktu yang bersamaan, di sebuah lembah misterius, sekelompok orang berpakaian hitam terlihat melakukan ritual di hadapan sebuah tebing batu. Pemimpin dari ritual itu ialah seorang pendeta bernama Samin. Setelah Samin menggores tangannya sendiri, dia lalu meneteskan darahnya ke sebuah baskom, membuat airnya yang semula tenang seketika mendidih. Kemudian saat bulan purnama merah terjadi, saat itulah Samin menempelkan darahnya ke tebing batu. Beberapa saat kemudian, sesuatu di balik tebing itu mulai bereaksi. Meskipun sempat terpental karena energi dari tebing sangat kuat, Samin tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengerahkan seluruh energinya untuk membangkitkan sosok yang telah tersegel selama ribuan tahun. Siapakah sosok bersayap itu? Sabar, nanti kalian akan tahu. Di sisi lain, Taisan kembali ke markas Angel Capital dengan membawa uang hasil tagihan. Dia membuka ruang rahasia berisi brankas raksasa yang penuh dengan uang tunai, emas batangan, dan artefak berharga. Namun, meski hidup bergelimang harta, Taisan tetap merasa hampa. Kata-kata Gomsun tentang dirinya sebagai malaikat pelindung terus terngiang di kepala, membuat hatinya gelisah. Saat Taisan merenung, ingatannya kembali ke masa lalu ketika kerajaan Samhan masih berjaya. Kala itu, saat sedang jalan-jalan di desa bersama Mir, Taisan tak sengaja menyaksikan kekejaman bandit yang menindas rakyat kecil. Mir pun seketika tergerak untuk membantu, namun Taisan menahannya dan tanpa pikir panjang segera turun tangan.
Berkat pukulan dahsyatnya Taisan, satu persatu bandit pun tumbang. Namun, Mir yang berniat membantu justru dengan ceroboh mengungkapkan kekuatan yang seharusnya disembunyikan. Setelah melihat kekuatan angin milik Mir, warga langsung bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok yang membantu mereka itu. Kemudian, begitu Taisan selesai menghabisi bandit, dia langsung menghampiri Mir dan segera mengajaknya pergi. Malam harinya di kediaman Taisan CS, warga yang sempat ditolong datang membawa makanan sebagai tanda terima kasih. Taisan yang sempat menolak kemudian diyakinkan untuk menerimanya, dan malam itu mereka makan dan minum bersama tanpa rasa curiga sedikit pun. Tapi ternyata pemberian warga itu sudah dicampur obat bius yang membuat Taisan CS tertidur. Lalu saat mereka bangun, Mir telah menghilang sehingga Taisan bergegas mencarinya di luar. Saat itulah dia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Mir diikat di tiang dalam keadaan pingsan, dikelilingi api yang siap membakar tubuhnya hidup-hidup. Ternyata warga desa menganggapnya penyihir yang memberi bantuan sebagai kutukan terselubung, dan seketika amarah Taisan sontak meledak. Sedangkan warga yang ketakutan melihat kekuatan Taisan langsung lari kocar-kacir. Kejadian itu pun membuat Taisan sadar kalau manusia terlalu serakah dan tak memiliki rasa syukur padahal sudah diselamatkan. Sejak saat itu, Taisan mendeklarasikan bahwa malaikat tidak akan membantu manusia lagi. Sementara itu, di tempat lain, ritual Samin mencapai puncaknya. Dengan darahnya sendiri, dia berhasil membangkitkan Ogwi, yaitu sosok iblis berbentuk burung gagak. Dialah lambang kegelapan dan musuh abadi para malaikat cahaya. Dengan mata merah menyala, Ogwi sempat marah dan menganggap Samin tidak becus karena butuh ribuan tahun untuk membangkitkannya. Namun ketika mendengar kabar bahwa Taisan dan Marok masih hidup, sorot matanya seketika berubah. Kabar itu membuatnya bahagia dan kini dia memiliki alasan untuk menghancurkan dunia sekaligus menuntaskan dendam lamanya. Karena ternyata Taisan dan Maroklah yang telah mengurungnya di neraka. Di sisi lain, para anggota Angel Capital menjalani hari seperti manusia biasa. Kangji dan Malsok disiplin jogging pagi untuk update Strapa. Sementara Doni baru pemanasan langsung mencari sarapan. Lalu saat Doni menikmati makanannya, dia menunjukkan kekuatannya yang bisa membaca pikiran, termasuk pikiran seekor anjing. 저기요. 아니 제가 저기 마음을 읽을 수 있는 능력이 있거든요. Melihat Doni ribut dengan anjing, Kangji dan Malsok pun segera mengamankan Doni dan meminta maaf kepada si pemilik anjing. Di sisi lain, kini Ogwi telah membaur bersama manusia lain. Penampilannya pun tampak biasa-biasa saja, lalu Mir yang berada di lokasi sama dengannya seolah merasakan sebuah energi aneh di sekitar. Namun, mereka tidak saling bertemu tatap. Malamnya, Mir mampir ke sebuah bar untuk sejenak menenangkan pikiran. Tapi di sini, tiba-tiba dia mendapat penglihatan tentang sosok Ogwi. Mir pun berusaha menenangkan diri dan tak menceritakan penglihatan itu ke siapapun. Hingga tak lama kemudian, dia diganggu oleh om-om yang memaksanya menjadi ani-ani. Karena kesabarannya sudah habis, Mir pun langsung memberi mereka pelajaran. Sementara itu, di atas gedung pencakar langit Ogwi menatap dunia modern yang kini berbeda dari yang dia kenal dulu. Dia pun menegur Samin karena dianggap mengabaikan misi mengubah dunia menjadi neraka. Tapi menurut Samin, hanya Ogwi yang bisa membuat dunia jadi penuh kematian dan kutukan. Dia juga mengatakan bahwa sosok yang bernama Haitae meninggalkan 3 batu jiwa sebelum tewas dibunuh Taisan. Dan dengan batu itu, maka Ogwi bisa menguasai kekuatan Haitae lalu mengalahkan para malaikat pelindung dunia. Akan tetapi, di balik itu Samin juga memiliki tujuan pribadi, yaitu menjadi makhluk abadi yang tidak akan bisa mati. 그게 목적이었구나. 네 머리를 몸통에서 떼어낼 거야.
Lalu siangnya, saat para malaikat sedang makan bersama di KFC, Taisan kembali menagih hutang. Seperti yang sudah-sudah, dia telah menumpas habis para anak buah gangster, sehingga si bos gangster segera membayar hutang. Namun saat akan pulang, perasaannya mendadak gelisah dan dadanya sesak. Serangan paniknya kambuh dan dia pun bergegas ke psikiater untuk meminta obat penenang. Sementara di sisi lain, Samin tengah melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan roh-roh jahat. Beberapa saat kemudian, Marok yang sedang di perjalanan pulang merasakan kalungnya bergetar dan bercahaya. Hal yang sama terjadi pada kalung milik malaikat lain yang berada di gedung Angel Capital. Itu menjadi sebuah tanda bahwa roh-roh jahat mulai masuk ke dunia manusia. Lalu Kang Ji mendapat penglihatan kemana pergerakan para roh-roh jahat itu. Karena menunggu Marok dan Taisan dirasa terlalu lama, maka Kang Ji menyarankan agar mereka segera bergerak. Rekannya pun setuju meskipun sadar betul kalau Taisan akan marah besar. Mir yang sampai di basement museum dan hendak pulang pun merasakan kalungnya aktif. Di waktu yang bersamaan, segerombolan orang berpakaian dan bermata hitam muncul di belakangnya. Pertarungan sengit seketika pecah dengan Mir berusaha menghadapi mereka sendirian. Namun, jumlah musuh yang lebih banyak membuat Mir kewalahan. Beruntung Kang Ji CS datang tepat waktu dan langsung bertarung habis-habisan demi menyelamatkan Mir. Dari kejauhan, Samin mengawasi melalui ritualnya. Dia tersenyum puas melihat malaikat-malaikat itu mulai terpojok. Taisan yang baru kembali ke kantornya pun baru menerima sinyal bahaya. Dia lalu memeriksa kalungnya yang menyala terang. Dari situ dia sadar bahwa roh-roh kegelapan telah menunjukkan kehadirannya. Sedangkan di basement, Mir dan yang lain masih berusaha melawan roh jahat agar Mir tidak diculik oleh mereka. Saat satu persatu malaikat mulai jatuh, Marok tiba di TKP pertarungan. Saat itulah dia melihat pemandangan yang mengejutkan, yaitu kekuatan kegelapan yang dulu berhasil dia segel selama ribuan tahun, kini benar-benar telah kembali. Melihat rekan-rekannya kewalahan, Marok pun tak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan tongkat saktinya untuk menghabisi para roh jahat. Dengan kekuatan tongkat sakti itu juga, Marok membuat pasukan Samin jadi patung. Lalu dia pun mengajak para malaikat zodiak untuk segera pergi dari sana. Namun, Samin yang tak terima anak buahnya kalah, lantas mengerahkan kekuatannya untuk merasuki salah satu roh jahat, kemudian mengendalikannya untuk menyerang Marok. Karena lengah, alhasil Marok tercekik dan para roh jahat pun lepas dari jeratan sihirnya. Maka kemudian Doni dan Wonsung membantu Marok melepaskan diri dari cengkeraman maut itu.
Setelah itu, Marok pun kembali mengayunkan tongkatnya, tapi satu persatu pasukan Samin lenyap begitu saja. Beruntung Marok berhasil menangkap salah satu dari mereka dan menyentuhnya untuk menelusuri dari mana asal kekuatan jahat itu. Betapa terkejutnya Marok saat mendapat penglihatan sesosok musuh bebuyutannya, yakni Samin. Usai para roh jahat pergi, mereka pun segera pulang. Namun Wonsung tiba-tiba berkata kalau dia merasa hawa jahat yang terpancar dari para penyerang tadi tidaklah asing. Meski demikian, Marok justru menyembunyikan fakta bahwa dalang dibalik semua ini adalah Samin. Sementara dari kejauhan, Ogwi ikut menyaksikan peristiwa tersebut melalui penerawangannya. Melihat kehadiran Marok, dia pun merasa seperti kembali bertemu dengan teman lama. 오랜만이네요. 마로. Sementara di markas, Taisan tampak gelisah menunggu kabar dari rekan-rekannya yang tak kunjung kembali. Dan ketika akhirnya mereka pulang dalam keadaan selamat, dia pun seketika bernapas lega. Disinilah setelah sekian lama akhirnya Taisan dan Mir bertemu kembali. Lalu Marok mengajak Taisan untuk berbicara empat mata tentang suatu hal yang serius. Sedangkan yang lain mulai menerima pengobatan dari Bang Wul. Karena Bang Wul bisu, jadi dia dibantu Doni sebagai penerjemah dengan membaca pikirannya. Setelah mengobati Malsuk dan Kangji, Bang Wul beralih ke Mir yang untungnya tidak mengalami cedera serius. Mendengar dirinya baik-baik saja, Mir pun bersiap pergi dari markas. Namun sebelum itu, dia berjanji akan segera kembali. Di tengah kesibukan Bang Wul, Juidol malah neridis di gudang penyimpanan ramuan herbalnya Bang Wul. Dia pun dengan sembrono mencicipi obat-obatan herbal itu yang berakhir membuatnya kejang. Beruntung Bang Wul segera menemukan dan menyelamatkannya. Kemudian Bang Wul pun memarahi Juidol yang bisa-bisanya ngeprank malaikat maut. Bukan itu saja, Wonsung juga kena marah habis-habisan oleh Bang Wul karena sok tahu menjajal alat pijat elektronik. Tak lama kemudian, Taisan dan Marok akhirnya kembali dan membawa aura tegang yang langsung menyelimuti ruangan. Lantas tanpa basa-basi, Malsuk dan Wonsung segera melontarkan pertanyaan tentang kebangkitan sang iblis. Namun, Marok tetap bersikeras menutupi fakta kelam yang diam-diam telah diketahuinya. Di tengah itu, Kangji mendesak agar mereka segera bertindak mencari keberadaan sang iblis yang dikhawatirkan bisa mencelakai umat manusia. Akan tetapi, Taisan justru menegaskan bahwa dirinya sudah tidak sudi lagi melindungi manusia sejak peristiwa kelam di masa lampau, dan prinsip itu masih dia pegang sampai sekarang. Perdebatan pun semakin memanas saat Kangji menentang keputusan Taisan. Dia mengingatkan Taisan bahwa melindungi manusia adalah tugas abadi mereka sebagai malaikat. Namun Taisan bersikeras bahwa dia lebih rela seluruh manusia hancur daripada harus kehilangan keluarganya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Dewa Cahaya mengutus 12 malaikat zodiak ke dunia. Namun kini hanya tersisa 8 ditambah Marok, seorang manusia biasa yang diberi kemampuan khusus oleh sang Dewa Cahaya. Itu berarti 4 malaikat zodiak telah tewas di medan perang dan meninggalkan luka mendalam yang membuat Taisan berpikiran bahwa sang Dewa Cahaya tidak peduli dengan mereka. 더 이상 아무도 잃고 싶지 않다. 그게 우리가 존재하는 이유잖아요. 대장이 우리를 지켜줘요. 그럼 우리가 인간들 지킬게요. Setelah adu bacot itu, Marok mengajak Wonsung untuk berbicara empat mata di warteg. Di sini, Marok mengungkapkan bahwa dia tahu kalau jauh di lubuk hatinya, Taisan sebenarnya masih ingin melindungi manusia. Hanya saja dia menaruh keluarga di atas segalanya. Marok juga berkata bahwa berdasarkan tatapannya Taisan ke Wonsung, tersirat harapan Taisan agar Wonsung bisa menggantikan dirinya sebagai pemimpin malaikat zodiak. Mendengar itu, Wonsung pun syok berat. Pikirannya mulai berkecamuk, separuh ragu, separuh ingin percaya. 대장하자. Di sisi lain, Taisan terlihat menuruni sebuah basement rahasia di dalam ruang brankasnya. Tangga meliuk-liuk itu membawanya ke sebuah tempat yang ternyata adalah makam 4 malaikat zodiak yang gugur dalam pertempuran melawan iblis. Lalu kini ketika dia mengetahui bahwa roh jahat telah bangkit, luka yang sudah lama terkubur pun kembali menganga, membuat Taisan dilanda kesedihan yang mendalam.
Lamunan itu buyar ketika Marok datang dan mengungkap fakta bahwa Saminlah dalang dari kebangkitan sang iblis. Mendengar itu, hati Taisan seketika bergejolak. Namun, dia tetap kekeh dengan keputusannya. Terlebih sekarang, dia dan lainnya hanyalah manusia biasa dengan umur panjang tanpa kekuatan malaikat zodiak yang dulu bisa untuk melawan iblis. Tak lama kemudian, Mir memenuhi janjinya. Dia kembali ke Angel Capital seolah menjadi secercah cahaya di tengah langit malam yang penuh mendung. Keesokan harinya, Kang Ji terus terngiang dengan kata-kata ketuanya yang menciptakan dilema besar. Sebab di antara malaikat zodiak yang lain, hanya Kang Ji lah yang benar-benar mencintai manusia dengan tulus. Dan kini, keyakinannya diuji dengan keputusan sang pemimpin yang tak lagi ingin menjadi pelindung. Di saat bersamaan, Taisan mendatangi Gomsun dan Manbok. Dia memaksa membeli usaha Gomsun lalu menyuruhnya pergi sejauh mungkin dari negeri ini. Hal tersebut dia lakukan karena khawatir akan terjadi adanya bahaya besar. Sementara itu, Wonsung diam-diam meminjam alat pelacak canggih dari Juidol untuk menjalankan tugas dari Marok. Namun, dia ngakunya ingin memburu pengedar garam Cina. Padahal kini Wonsung sedang menelusuri jejak iblis menggunakan teknologi tersebut. Dia melakukannya sendiri karena ingin membuktikan kata-kata Marok bahwa dia layak menjadi pemimpin malaikat zodiak selanjutnya. Di sisi lain, Marok mendatangi pusat penelitian. Di sana, sang peneliti melaporkan bahwa batu artefak yang ditemukan dari situs makam kuno telah hilang. Namun penyelidikan itu terhenti ketika Wonsung menghubungi Marok melaporkan bahwa dia tak menemukan hawa jahat di lokasi tersebut. Wonsung sempat ingin menghentikan pencarian, namun Marok kembali membakar semangatnya dengan meyakinkan bahwa Wonsung adalah pemimpin sejati malaikat zodiak. 진짜야. 천사는 너밖에 없어. 역시 대장의 길이겠죠. 그래, 감당 좀 해. 저기 알았지? 희생 좀 해. 끊어. Tak lama kemudian, Gomsun dan Manbok mendatangi Taisan untuk mengembalikan semua uang yang telah diberikan kepadanya. Gomsun dengan tegas menolak untuk pergi meskipun bahaya mengincar. Sebab di matanya, Taisan akan selalu menjadi pelindung. Dari ucapan itulah kisah masa lalu mereka terungkap. Kemudian kita dibawa flashback ke masa jadul saat nenek Gomsun masih gadis. Di mana dulu Taisan mendapati sekelompok gangster mengobrak-abrik pasar, termasuk toko ibunya Gomsun. Para pedagang di pasar tersebut kebetulan memiliki hutang pada Taisan, jadi dia ingin mengambil alih lahan. Tapi para gangster justru menantangnya gelut, sehingga tanpa ragu Taisan CS pun menghajar habis-habisan para preman pasar yang sok jagoan itu. 또 너냐? 내가 너 그럴 줄 알았다. Dan bagi Gomsun, hal tersebut menunjukkan bahwa di balik wajah rentenir, Taisan menyimpan jiwa malaikat pelindung. Saat itu pula, Taisan mengira Gomsun dan Manbok berpacaran. Namun Gomsun menyangkal, sementara Manbok mengaku kalau dirinya memendam cinta pada Gomsun. 이게 미쳤네. 한번 진지하게 얘기를 해봐. 아저씨. Di tempat lain, Kang Ji, Juidol, dan Malsuk membawa Mir ke sebuah panti asuhan. Namun Mir tiba-tiba mendapat sebuah kilasan mengerikan yang memperlihatkan rekan-rekannya berada dalam bahaya besar dan Taisan sendiri turut terlibat di dalamnya. 미르야, 뭐해? Bukan tanpa alasan firasat buruk itu muncul, sebab kini Ogwi tampaknya sudah memiliki 1 dari 3 batu jiwa yang ditinggalkan oleh Heta. Dan jika ketiganya terkumpul lalu disalurkan ke jiwa naga, maka Ogwi akan memperoleh kekuatan Hete, sementara Samin akan menjadi manusia abadi. Lalu kita diperkenalkan dengan sosok Hete yang ternyata adalah seorang malaikat yang sejak kecil memiliki karakter yang sangat mirip dengan Taisan. Keduanya sama-sama dianugerahi kekuatan harimau dan sama-sama ditugaskan untuk melindungi manusia. Seiring berjalannya waktu, Taisan dan Hete pun sangat dekat, bahkan sering menjalankan misi bersama.
Hingga Hete tumbuh dewasa, kerjasama itu tetap terjaga dan Taisan selalu mengingatkan Hete bahwa tanggung jawab utama mereka adalah melindungi umat manusia. Dan ketika roh-roh jahat mengganggu manusia, Taisan dan Hete pun selalu berhasil melumpuhkan mereka dengan kompak. Jadi, siapa sebenarnya Hete ini? Apakah dia orang baik yang tersakiti dan berubah jadi iblis? Penasaran? Sama saya juga. Malamnya, Mir, Kangji, Juidol, dan Malsuk baru saja pulang dari panti asuhan. Hingga tiba-tiba Wonsung muncul menyatakan bahwa dirinya baru saja melaksanakan tugas dari Marok. Setelah itu, mereka meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran dengan makan ayam KFC, yaitu makanan kesukaan mereka, sambil bagi-bagi bonus. 이번 달 보너스래. 전달해. Di saat yang bersamaan, Marok datang untuk mencari Taisan karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Taisan sendiri tidak ikut makan karena tertidur akibat kobam. Beberapa saat kemudian, begitu Taisan bangun, Marok langsung menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan bahwa Ogwi telah bangkit dari neraka. Dalam video itu terlihat Ogwi pergi ke laboratorium penelitian untuk mengambil salah satu dari 3 batu jiwa milik Hete. Di sini Marok juga bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan Samin kembali dan membangkitkan Ogwi. 내가 그때 이놈을 죽였어야 되는데. Sementara di tempat lain, Samin terlihat tidak sabar melaksanakan rencananya. Dia teringat peristiwa ketika Hete tewas yang dahulu disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Samin sendiri pada saat itu dikira telah mati, namun ternyata dia masih hidup dan berniat membalas dendam. Di tengah tekad balas dendam itu, Ogwi muncul dan menyampaikan kepada Samin untuk bersiap karena sebentar lagi dia akan menemukan semua batu jiwa milik Hete. Setelah itu, Ogwi pun kembali mencari batu jiwa kedua menggunakan kekuatannya. Dengan mudah, dia berhasil menemukan lokasi batu tersebut yang tak sengaja ditemukan oleh pekerja ekskavator. Lalu keesokan harinya, pengikut Samin menghampiri si pekerja untuk mengambil batu itu. Di sisi lain, Mir dan Malsuk kembali berlatih. Secara tidak sengaja, Mir mengeluarkan kekuatannya, padahal kekuatan milik rekan-rekannya telah menghilang. Hal ini diduga karena Mir memiliki jiwa naga. Sementara di lantai bawah, Bang Wul memberi Doni sebuah ramuan herbal untuk diminum saat dirinya terancam oleh roh jahat. Obat itu akan menambah kekuatan Doni, tapi obatnya hanya tersisa 1. Jadi Doni harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Di tengah itu, mereka melihat Marok yang tampak sedang buru-buru. Ternyata, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian karena menyadari setelah ini akan lebih sibuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang sangat besar. Malamnya, Mir diajak berbicara 4 mata dengan Taisan. Di sini, Taisan menjelaskan bahwa roh-roh jahat tengah mengincar Mir dan Ogwi telah kembali bangkit. Mir kemudian mendapat penglihatan mengenai peristiwa tragis yang mungkin akan menimpa mereka. Lalu Mir mengajukan diri ingin membantu mencari tahu tentang apa sebenarnya yang diincar dari dirinya. Namun, Taisan menekankan agar Mir tetap berada di rumah dan membiarkan dirinya dan Marok yang bergerak. Malaikat lainnya juga diberitahu oleh Marok mengenai kebangkitan Ogwi dan keterlibatan Samin. Mereka sontak terkejut dan mulai mengkhawatirkan Mir yang memiliki jiwa naga. 아무것도 모르고 있는 거죠? Di tempat lain, Wonsung yang sejak pagi tak kenal lelah mencari keberadaan Samin CS, akhirnya mendapat sinyal mencurigakan dari alat yang dimilikinya. Dan sinyal itu berasal dari sebuah gunung di depannya. Wonsung pun menelusuri lokasi tersebut sampai malam dengan mengikuti gerombolan yang diduga merupakan roh-roh jahat menuju sebuah lorong. Dia bergerak dengan sangat berhati-hati agar tidak ketahuan. Namun, ketika tiba di lorong tersebut, para roh itu tiba-tiba menghilang.
Di sisi lain, Taisan kembali ke makam para malaikat yang telah gugur dan mengenang masa lalu, di mana dulu Taisan pernah sangat marah terhadap Oogwee karena telah mengganggu kehidupan manusia, sehingga dia berencana mengakhiri nyawa Oogwee. Namun, Mir selalu berusaha melindungi Oogwee dan mencegah Taisan mengambil tindakan ekstrim. Dan kini, Oogwee telah dibangkitkan kembali oleh Samin. Tak berselang lama, Marok dan Wonsung datang untuk memberitahu bahwa Wonsung berhasil menemukan keberadaan Oogwee dan Samin. Sementara itu, Samin dan Oogwee yang telah mengumpulkan 2 batu jiwa, kini berencana mencari 1 batu jiwa lagi. Mereka juga berniat merebut jiwa naga yang dimiliki oleh Mir, karena dengan begitu tujuan mereka dapat segera tercapai. Namun, mereka memiliki satu penghalang besar, yakni Taisan sang malaikat harimau yang paling berbahaya. 태산에게도 약점은 있어. Keesokan harinya, Marok dan Taisan pergi ke terowongan tanpa sepengetahuan malaikat lainnya. Namun sebelum memasuki terowongan, kalung Marok memancarkan cahaya sebagai tanda adanya bahaya. Bahaya itu ternyata terkait dengan Gomsun yang merupakan titik lemahnya Taisan. Dan sekarang Gomsun diserang oleh roh-roh jahat. Lantas Manbok berusaha menahan roh-roh jahat agar Gomsun bisa melarikan diri. Namun naasnya, Kai-Kai itu berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. Sementara Gomsun kini berlari secepat mungkin dan mencari tempat persembunyian di stasiun. Tidak lama kemudian, Taisan dan Marok tiba di TKP. Lantas dengan susah payah Manbok menunjukkan arah larinya Gomsun yang saat itu bersembunyi di dalam toilet. Sayangnya, roh-roh jahat sudah mendekat dan mulai memeriksa setiap pintu toilet stasiun. Beruntung Taisan tiba tepat waktu dan langsung menghancurkan para roh jahat. Taisan pun segera mengeluarkan Gomsun dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, Marok membantu Gomsun melarikan diri. Namun di luar toilet mereka dikepung oleh roh-roh jahat. Untungnya para malaikat segera datang. Kemudian Malsuk dan Doni bertugas menghadang para iblis itu, sementara yang lain mengamankan Gomsun. Akan tetapi karena kekuatan mereka telah memudar, Malsuk dan Doni justru berakhir terkapar. Lalu saat roh jahat lainnya mengejar Gomsun, si pemimpin tetap tinggal untuk menahan Malsuk dan Doni. Sementara para malaikat yang membawa Gomsun untuk melarikan diri kini dikepung oleh roh-roh jahat. Di waktu yang bersamaan, Samin dan anak buahnya menerobos markas Angel Capital. Ternyata penyerangan Gomsun merupakan jebakan. Dan tujuan utama Samin adalah menangkap Mir agar dapat membangkitkan kembali kekuatan kegelapan. Maka Mir dan Bangwul pun bersiaga untuk menghadapi mereka. Sementara Taisan sendiri tengah membrutal melibas para roh jahat yang sempat dia tumbangkan. Lalu di akhir episode ini kita diperlihatkan dengan flashback saat Taisan sedang PDKT dengan ibunya Gomsun. Tak disangka-sangka seorang Taisan pernah naksir manusia, dan mungkin itulah kenapa Taisan sangat peduli dan sayang dengan Gomsun. Dan series pun bersambung. Jadi bagaimanakah nasib para malaikat? Apakah mereka bisa menghadapi roh jahat dengan kekuatan manusia? Komen yang banyak kalau kamu mau lanjut ke episode selanjutnya. Nah, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video episode selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih, Mas Yono? Burung gundul pamit dulu. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.